Halo teman Owi, balik lagi di podcast yang bikin kamu tercerahkan, bukan cuma overthinking. Malam ini kita akan membongkar habis-habisan drama yang endingnya legendaris, yang membuat kita semua nangis tapi juga belajar banyak. 25, 21. Aku nggak sendirian, udah ada narasumber spesial kita, Mbak Rea. Seorang psikolog keren yang kebetulan juga fans drakor garis keras nih. Halo Mbak Rea. Halo Owi, halo teman Owi. Udah siap ya bedah masalah Hido dan Ijin? Tapi please jangan nangis. Yang nangis cukup atlet dan reporter aja. Hehehe. Siap banget Mbak, kita mau bahas kenapa hubungan Nahido dan Mbak Kijin ini pasti kandas. Apakah mereka putus cuman karena LDR dan cita-cita aja Mbak Re? Nah, ini yang menarik Owi. Ini bukan cuma soal LDR atau cita-cita aja. Ini soal gaya keterikatan dan trauma pengabaian yang dihidupkan kembali. Kita tahu kan kalau ibunya Hido itu sibuk banget. Dia nggak datang ke pemakaman. Jarang banget ngasih dukungan emosional ke Hido. Sampai-sampai hubungan mereka renggang. Perasaan capek Hido sama Yijin itu sebenarnya adalah sinyal dari luka masa lalunya. Iya sih Mbak Re, aku setuju banget kalau hubungan Hido dan ibunya tuh buruk banget. Kehilangan ayahnya, lalu ibunya Shin Jae-kyung jadi super sibuk. Ibunya ada di rumah, tapi absen secara emosional. Apa sih Mbak sebenarnya dampak vital dari perilaku ini terhadap Hido? Ini adalah akar dari semua masalah mereka, Owi, dan ini sangat relate. Dalam psikologi, kita menyebutnya pengabaian emosional di masa kecil. Nah, saat figur aman ayahnya Hido hilang, dan caregiver utamanya ibunya sibuk dan emosionalnya dingin, kebutuhan emosional dasar Hido itu tidak terpenuhi. Nah, perilaku ini membentuk insecure attachment. Secara perilaku, dia memiliki kebutuhan validasi, kehadiran, dan jaminan emosional yang tinggi. Dia tuh butuh pasangan yang selalu berbagi. Jadi perilaku mencari kedekatan dari hidup itu bukan manja, tapi dalam upaya alam bawah sadarnya untuk menyembuhkan luka lama. Jadi dia butuh seseorang yang benar-benar stabil dan kebalikan dari ibunya. Awalnya, memang Baekjin ini selalu di dekat Hido. Tapi ingat kan Owi, ada masa mereka mengejar cita masing-masing. Dan boom, ternyata Yijin sama sibuknya seperti ibunya. Mbak Rea, coba kita lihat dari sisi Jijin. Dia itu juga punya beban besar. Dia harus sukses dan kumpulin uang demi menyatukan kembali keluarganya yang bangkrut. Dia nggak bisa santai. Betul sekali Owi, kita harus adil. Perilaku Yijin untuk fokus 100% pada karir dan memendam stres itu didorong oleh kewajiban finansial yang mendesak. Dalam teori pilihan rasional, prioritasnya saat itu adalah survival dan mengumpulkan kembali keluarganya. Hubungannya dengan Hido jadi harga yang harus dikorbankan. Masalahnya, ketika trigger bertemu pressure, siklusnya jadi fatal. Hido yang memiliki keterikatan cemas atau anxious attachment bereaksi dengan perilaku mencari kepastian. Dia makin sering menutup cerita, kehadiran, dan jaminan dari Yijin. Dan Yijin yang tertekan karena ingin segera sukses, justru semakin avoidant dan menarik diri ya. Tepat, reaksi Hido ini memicu Yijin makin menarik diri, karena dia merasa tidak memenuhi permintaan Hido. Inilah akar kata capek Hido, bukan sekedar bosen. Rasa capek itu adalah kehancuran emosional atau emotional exhaustion, karena dia harus bertarung melawan trauma pengabaiannya sambil berjuang meyakinkan pasangannya yang sedang sibuk menjalankan prioritas hidupnya. Hubungan itu nggak lagi memberikan keuntungan, hanya lelah secara emosional, Owi. Tapi Mbak Rea, dari kacamata perilaku, mengapa perpisahan mereka adalah perilaku yang rasional dan dewasa? Betul, putus itu menyakitkan, tapi itu adalah keputusan yang sehat. Kita kembali ke teori pertukaran sosial. Hubungan berakhir ketika cost atau biaya emosional melebihi rewards atau kebahagiaan. Dalam kasus mereka, cost-nya sudah terlalu tinggi bagi keduanya. Bagi Hido, putus adalah perilaku menghentikan pemicu trauma yang terus-menerus. Dia nggak mau lagi diabaikan, nggak mau lagi capek nunggu kabar. Itu adalah langkah tepat untuk mengutamakan kesehatan mentalnya di atas hubungan yang membuatnya merasa ditinggalkan. Nah, bagi Jin sendiri, putus adalah perilaku melepaskan beban yang tidak bisa dia penuhi. Dia tahu dia tidak bisa memberikan kebutuhan emosional bagi Hido karena prioritasnya adalah karir dan keluarga. Mereka berdua memilih untuk menghentikan saling melukai.
Jadi mereka tidak berpisah karena sudah tidak cinta, tapi karena gaya hidup dan kebutuhan emosional mereka yang tidak match. Dan mereka cukup dewasa untuk menyadari itu ya Mbak. Persis, itu adalah perpisahan yang didasari kesadaran diri. Mereka memilih jalur hidup masing-masing agar bisa bahagia secara utuh. Meskipun itu berarti tanpa satu sama lain. Dan jarang loh Owi, pasangan yang putusnya baik-baik seperti mereka. Hijin dan Hedo ini dengan dewasa membicarakan ketidakcocokan mereka. Walaupun memang awalnya ada adu mulut dulu, hehehe. Kita tahu ya Mbak, 25-21 ini realistis karena ini adalah kisah banyak anak muda yang hubungannya kandas karena tekanan hidup, jarak, dan luka masa lalu. Jadi, apa perilaku terbaik yang bisa dipelajari teman Owi nih Mbak, dari kandasnya hubungan Hido dan Hijin? Pelajaran terbesar Owi adalah pentingnya kesadaran diri atau self-awareness. Kita harus berani kenali diri dulu, apa attachment style kita, apa trigger dan luka masa kecil kita. Karena hubungan kita di masa dewasa akan selalu berbenturan dengan luka masa lalu kita. Perilaku terbaik dalam cinta bukanlah mencari seseorang yang sempurna, tapi mencari pasangan yang menenangkan traumamu. Bukan yang secara tidak sadar memicu kembali trauma itu seperti yang dialami oleh Hido. Oh, oke Mbak. Jadi kalau kita terus-terusan merasa capek, lelah, atau tidak aman dalam hubungan, itu bisa jadi sinyal kalau kita sedang melawan trauma masa lalu ya? Dan pasangan kita justru jadi pemicunya. Betul sekali Owi. Dan buat yang memiliki kecenderungan avoidance seperti Yijin, belajarlah terbuka pelan-pelan pada pasangan. Ceritakan sedikit-sedikit tentang kegelisahan, trauma, atau ketidaknyamanan. Kita tuh harus ingat, pasangan kita perlu tahu beban yang kita bawa, agar mereka tidak merasa ditinggalkan. Karena nih ya Owi, pasangan kita apalagi perempuan, suka banget kok kalau pasangannya terbuka dan suka cerita. Jadi komunikasi buruk ternyata bisa lebih mematikan daripada jarak fisik ya Mbak? Mbak Rea makasih banyak udah membedah 25-21 dari sisi psikologi perilaku. Ini sangat membuka mata dan membantu kita melihat bahwa perpisahan tidak selalu karena tidak cinta, tapi karena perilaku yang tidak sehat lagi. Sama-sama Owi, senang bisa berbagi. Semoga teman Owi bisa lebih sadar diri dalam hubungannya. Nah teman Owi, pelajaran malam ini nih, coba cek apakah kamu Hido yang butuh kepastian atau Yijin yang cenderung memendam. Dan jangan lupa share episode ini ke teman-teman kamu yang lagi capek di dalam hubungan. Komen juga di bawah apakah kamu pernah merasakan capek karena trauma masa kecilmu dipicu oleh pasanganmu? Kita tunggu cerita kalian. Sampai jumpa di episode Owi selanjutnya. Ciao!